PDI Perjuangan dan PKB yang makin intens membahas nama untuk diusung maju Pilkada Jakarta. PDIP prioritaskan mantan Panglima TNI Andika Perkasa, sementara PKB membuka opsi duet Anies Baswedan Andika Perkasa. Usai PKS mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Sohibul Imam maju di Pilkada Jakarta, PDI Perjuangan menyebut mantan Panglima TNI Andika Perkasa sebagai prioritas calon gubernur Jakarta. Meski demikian, Ketua DPP PDIP Perjuangan Said Abdullah menyebut nama Anies Baswedan tetap dipertimbangkan di Pilgub Jakarta. Kata Said, PDIP tengah berkomunikasi dengan PKB untuk menggolkan calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI. Tentu tidak tunggal Pak Andika, ada Ibu Risma, diantaranya juga untuk Jakarta. Bahwa pada akhirnya sebagaimana disampaikan oleh Sekjen kami, Pak Hasto Kristianto, bahwa Anies juga menjadi bagian pertimbangan, iya. Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga bertemu dengan Caimin dalam kerangka itu semua. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bilang Anies Baswedan masih kandidat calon gubernur terkuat dari partainya. Soal PKS mendeklarasikan Anies Sohibul Imam, kata Caimin, PKB belum ada niat memasangkan keduanya. Caimin mengakui menjalin komunikasi dengan PDIP, termasuk membicarakan peluang mengusung Andika Perkasa. Soal wacana duet Anies Andika, Caimin menjawab, PDIP mau nggak? Kalau PKB DKI kan mintanya Anies, ya tentu kita akan pertimbangkan lebih banyak. Tapi kita masih akan cek soal wakil. Wakil kita masih. Berarti Anies sebagai calon terkuat Gus yang akan diusung. Mengingat DPW juga mengusulkan itu. Iya, terkuat. Ya, pasti akan ada musyawarah ya. Tapi kita belum memiliki niat memasangkan dengan Sohibul Imam. Itu katanya ngajuin nama Andika ya Gus di dalam rapat, di dalam pertemuan dengan Pak Said di Jakarta nanti. Masih diskusi belum, masih ada beberapa Untuk pasangan itu. Ya itu saya belum tahu PDIP mau nggak. Sabtu lalu, Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan PDIP tetap membuka kans mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Tapi, kepastiannya menunggu arahan Ketua Umum PDIP Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Ya, nama Pak Anies kan juga banyak disuarakan di situ. Hanya partai kan juga harus melihat secara komprehensif. Mbak Puan sendiri menyatakan Pak Anies ini menarik. Tapi kerjasama politik terhadap wilayah-wilayah yang sangat strategis, itu kami menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang terus mencermati hari ke hari. Munculnya nama Andika Perkasa sebagai calon gubernur prioritas PDIP serta komunikasi dengan PKB yang masih menempatkan Anies Baswedan sebagai kandidat cagup terkuat terjadi usai pekan lalu. PKS mendeklarasikan Anies Sohibul Imam maju di Pilgub Jakarta. Sejumlah analis menilai terbuka kemungkinan terbentuk 3 poros Pilkada Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. PDI Perjuangan memprioritaskan mantan Panglima TNI Andika Perkasa maju Pilkada Jakarta, namun tetap menimbang nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Bagaimana nasib duet Anies Sohibul Imam yang telah dideklarasikan PKS? Apakah komunikasi intens PDIP dan PKB akan lahirkan poros baru dengan duet Anies Andika? Kita akan bahas, sudah ada saudara juru bicara PKS, Muhammad Iqbal, politisi PDIP Aryo Seno Bagaskoro, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Ibu. Baik. Yang pertama saya ingin ke Mas Seno. Mas Seno, jadi sejauh mana keseriusan pembahasan wacana duet Anies Andika? Apakah ini termasuk merespons usulan PKS minggu kemarin yang memunculkan nama Anies Sohibul? Ya, hari ini semua sedang berada dalam tahapan komunikasi politik yang intens. Kita pahami betul bahwa pengalaman pilkada serentak di seluruh daerah ini adalah suatu pengalaman politik yang baru bagi semua partai politik. Artinya pertemuan-pertemuan yang dilakukan antar pimpinan partai kami dengan pimpinan partai lain tentu tidak hanya membahas satu daerah, tapi berbagai daerah. Bahwa di Jakarta hari ini kami punya banyak stok nama yang sudah kami umumkan berkali-kali, itu masuk di dalam tahapan penggodokan kami.
bagaimana aspirasi masyarakat Jakarta menginginkan pemimpin yang seperti apa. Tentu harus kami cek dulu apakah pemimpin yang dibutuhkan masyarakat Jakarta itu punya karakteristik seperti apa, tipologi kepemimpinannya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, komitmennya pada ideologi Pancasila seperti apa. Setelah ketemu poin-poin itu baru nanti akan kami kerucutkan nama-nama itu. Hari ini tentu semuanya semakin mengkerucut, banyak nama yang sudah semakin sering dibahas. Kami sudah sampaikan berulang kali, Pak Anies termasuk adalah nama yang kami pertimbangkan. Kami anggap menarik karena secara elektoral memang memiliki rekam jejak elektoral yang sangat baik di DKI Jakarta selama pemilu gubernur maupun pemilu presiden yang lalu. Tetapi kami sendiri juga sebagai partai kader, kami punya banyak kader yang sangat mumpuni untuk memimpin pemerintahan. Maka kami usulkan beberapa nama yang hari ini mengemuka. Salah satunya Pak Andika yang kata Ibu Ketua Umum ternyata fansnya juga cukup banyak. Sebagai pemimpin di tubuh militer, sebagai Panglima TNI, beliau menunjukkan banyak perubahan yang signifikan. Dan kami rasa pengalaman itu juga mumpuni untuk sebagai kepala daerah. Tapi prinsipnya sekali lagi Mas, sebelum janur kuning melengkung, janur merah melengkung, janur hijau melengkung, nah, ini semuanya masih dinamis sesuai dengan komunikasi politik masing-masing. Masih dinamis, tapi bagaimana kuat-kuatan komunikasi politiknya? Mas Iqbal, bagaimana tanggapan dari PKS kemarin mengusulkan Anies Sohibul, sekarang muncul nih Anies Andika. Bagaimana sih PKS melihatnya? Ya, saya kira memang di dalam politik ya sangat dinamis ya, khususnya Jakarta. Saya kira semua partai juga ingin bahwa kadernya juga memimpin. Tapi kan lagi-lagi pertanyaannya adalah sejauh mana kursinya, sejauh mana surveinya, sejauh mana dukungan masyarakatnya. Yang jelas bagi kami saat ini kalau kita lihat data di lapangan memang Mas Anies ini paling tinggi seperti disampaikan Bang Surya Paloh. Sehingga kami memang sejak awal sudah memutuskan untuk mendukung Mas Anies berpasangan dengan Pak Sohibul Iman. Semakin banyak partai pendukung atau semakin banyak calon, saya kira semakin bagus supaya masyarakat Jakarta juga memiliki pilihan. Dan ini juga ujian bagi Mas Anies, apakah memang popularitas dan elektabilitasnya masih tinggi. Karena dalam konteks DKI Jakarta, saya kira tidak ada yang kenal Mas Anies ya. Karena sebagai gubernur incumbent, pernah maju sebagai calon presiden, memiliki suara yang sangat signifikan. Saya kira apalagi ditambah dukungan media sosial ya, pasukan udara, para relawan, para pendukung suara yang kemarin memilih Mas Anies itu juga berdampak pengaruhnya kepada Jakarta. Oke, baik. Ini menarik sih sebetulnya karena ada saling respon di sini. Minggu kemarin PKS, sekarang muncul nih PDIP, PKB juga dua-duanya tapi ngusung Anies. Mas Burhan, apa yang Anda lihat? Mungkin nggak sih ini nanti rebutan Anies atau mungkin koalisi ini agak sulit untuk bergabung, Mas Burhan? Ya memang terlalu dini ya kita menganalisis Pilkada Jakarta melalui potret hari ini. Itu seperti shooting the moving target ya, karena targetnya terus bergerak. Dan kalau kita mengacu pada pengalaman Pilkada Jakarta sebelumnya, itu detik-detik keputusan elit partai untuk memutuskan cagup cawagup itu umumnya last minute, ya, di injury time semua. Jadi tidak selesai di waktu normal, 45x2, 90 menit kalau istilah sepak bolanya. Jadi kalau kita merujuk pengalaman 2017, pasangan Anies Sandi itu betul-betul di ujung sebelum penutupan pendaftaran oleh KPUD, termasuk juga Pak Jokowi, karena awalnya PD Perjuangan saat itu sempat melirik Fauzi Bowo yang akan diusung di tahun 2012. Tapi poin saya bisa mengerti kalau kemudian partai-partai non koalisi Indonesia Maju itu berebut Anies, karena faktor utamanya adalah faktor elektoral, karena Anies Baswedan elektabilitasnya tertinggi. Nah masalahnya adalah partai-partai yang ada tidak ada satupun yang cukup kursinya untuk bisa mengusung calon sendiri, dan karenanya pertimbangan elektoral menjadi penting. Masalah berikutnya cuma ada satu kursi yang tersedia buat cawagup. Nah di situ tarik menarik yang saya kira akan sangat menentukan apakah hasil akhirnya itu Anies dengan Andika atau Anies dengan Sohibul Iman. Oke, ini yang ditunggu oleh publik Jakarta terutama. Mas Yono, apakah ketika muncul nama Anies Andika ini karena PDIP melihat tidak cocok, tidak serk dengan Anies Sohibul yang diusulkan oleh PKS, atau bagaimana sih komunikasinya PDIP, PKS, PKB soal ini, Mas Yono?
Ya semuanya masih menimbang-nimbang dan belum final. Sekali lagi yang paling menentukan hari ini adalah bahwa komunikasi politik harus dilakukan. Faktanya sesuai yang disampaikan Prof. Burhan, tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendirian tanpa mengajak partai politik yang lain. Artinya di sini harus ketemu nih penyesuaian-penyesuaian antar gagasan, antar kesamaan, antar platform. Lalu kita mencari figur yang paling sesuai. Bagaimana Jakarta ke depan akan dirancang. Nah, apakah kemudian kami punya persoalan dengan misalnya usulan nama lain? Masalahnya satu sebenarnya, Mas. Kami juga sebagai partai politik punya tanggung jawab konstitusional untuk kemudian mendudukkan kader-kader kami sebagai prioritas di jabatan-jabatan publik. Tentunya menjadi sah di tahapan hari ini yang semuanya masih sangat cair. Kami juga menyampaikan kami punya nama-nama yang sangat mungkin untuk dimajukan sebagai tokoh yang dapat memimpin di daerah tertentu. Kami punya sistem kaderisasi partai, kami punya sekolah partai, dan semua itu harus bermuara pada penugasan di jabatan-jabatan publik. Oleh karena itu di Jakarta pun kami tidak kekurangan sosok. Mas Andika satu nama. Tapi kalau bicara dan merentang ke belakang, ada nama-nama yang lain yang telah kami sebutkan dan semuanya sangat familiar bagi publik Jakarta. Jadi saya rasa hari ini persoalannya kami juga ingin menunjukkan bahwa kaderisasi yang kami lakukan ini juga berhasil memunculkan tokoh-tokoh yang mampu untuk memimpin dan melakukan manajerial kepemimpinan satu daerah. Saya rasa itu. Tapi ini prioritasnya Andika itu untuk di Cawagup atau Cagup nih sebetulnya dari PDIP, Mas Yono? Skenario Cagup maupun Cawagup kami dipersiapkan untuk harus siap. Tetapi tentu semua itu akan diukur dengan elektabilitas, diukur dengan aspirasi dan masukan dari bawah. Termasuk juga dinamika komunikasi politik dengan kawan-kawan partai-partai yang lain yang punya visi yang sama dengan kami. Baik, Mas Iqbal, kalau bicara soal mendekat nih, jika PDIP dengan PKB semakin mendekat, ini PKS memungkinkan nggak tidak mendekat? Atau justru akan berbeda nih, bisa komunikasi dengan Nasdem atau dengan partai lain, Mas Iqbal, di Jakarta ini? Saya kira dari hasil komunikasi kami dengan Bang Surya Paloh dan statement-statement Bang Surya Paloh, saya kira memang Nasdem saat ini memang sudah bulat sepertinya dugaan kami ya, dari hasil komunikasi kami dengan PKS untuk mendukung Mas Anies. Dan Nasdem dan PKS kan cukup ya. Artinya kalau PKS sebagai partai pemenang, tentu saja juga wajar saja kalau mengusulkan kadernya. Dan Mas Anies kan juga salah satu pendiri deklarator Nasdem juga. Gitu. Jadi saya kira banyak pertimbangan lah ya. Bukan berarti Mas Anies ini juga kader PKS. Karena apa? Karena stigma ini muncul karena sejak awal memang PKS yang mengusulkan Mas Anies ketika pilkada di Jakarta. Jadi saya kira sah-sah saja teman-teman PKB memiliki calon ya, termasuk dengan mendukung Mas Anies. Kami sangat bersyukur dan sangat welcome sekali untuk berdiskusi dan berkomunikasi. Tetapi bagi kami majunya Sohibul Iman sebagai wakil itu adalah harga mati. Sohibul Iman wakil harga mati, tapi siapa nanti yang paling berpotensi yang bisa mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dan bagaimana kemungkinan poros yang terbentuk? Kita akan bahas usai jeda. Mas Burhan, Mas Iqbal, Mas Seno tetap bersama kami di Kompas Petang. Masih membahas soal peta koalisi Pilkada Jakarta di Kompas Petang sore hari ini. Masih bersama kami ada M. Iqbal, jubir PKS, ada Aryo Seno Bagaskorul, politisi PDIP, dan Mas Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik. Mas Burhan, ya tadi sudah disinggung Sohibul Iman harga mati oleh PKS tuh. Bagaimana nanti kira-kira siapa sih parpol yang paling berpeluang untuk bisa mengusung Anies Baswedan di Jakarta nanti, Mas? Saya sih tidak terlalu khawatir ya Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket di Jakarta. Tetapi PR buat Anies itu bukan sekedar mendapatkan tiket untuk maju, tetapi harus menang. Karena kalau kalah di Pilkada Jakarta tahun ini, maka karir politik Anies Baswedan selanjutnya itu akan tutup buku, karena sudah kalah Pilpres, kalah pula di Pilkada. Jadi mau tidak mau harus menghitung betul siapa calon yang potensial membawa daya dongkrak secara elektoral buat Anies Baswedan. Nah, pada titik itu pilihan antara apakah Sohibul Iman ataukah Andika Perkasa itu pilihan yang sama-sama sulit buat Anies. Pertama ya, kalau Andika Perkasa bagaimanapun didukung oleh PD Perjuangan yang punya basis cukup kuat di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, yaitu wilayah di mana Anies Baswedan 2017
kalah di sana, 2024 dalam Pilpres kemarin juga kalah telak dibanding pasangan 02 di dua wilayah ini. Sementara kalau misalnya Anies memilih untuk meninggalkan PKS dengan tidak memilih Sohibul Iman sebagai cawagupnya, itu juga seperti pisau bermata dua. Satu sisi membuka opsi untuk menambah pangsa elektoral baru, tetapi di sisi lain akan menimbulkan disilusi, terutama di kader PKS yang kita tahu memenangkan pileg di Jakarta dan kota-kota di sekitar Jakarta, kota Bogor, kota Depok, kota Bekasi, itu adalah basis-basis PKS. Jadi memang tidak mudah untuk mencari titik temu apakah Sohibul Iman ataukah Andika Perkasa, karena keduanya punya daya tarik bukan dari sisi personal sebenarnya, tetapi lebih dari sisi mesin partai. Nah, pada titik tertentu kalau salah mengambil keputusan bisa ditinggalkan salah satunya, dan itu mempersulit Anies Baswedan untuk bisa memenangkan di Jakarta. Oke, Mas Seno, kalau tadi PKS bilang Sohibul Iman harga mati untuk Cawagup Jakarta, bagaimana dengan PDIP? Apakah ini dianggap sebagai saklek atau tutup nih untuk koalisi bersamanya? Itu bagaimana dari PDIP melihatnya? Ya, saya rasa kalau bicara dalam konteks komunikasi politik, ngopi-ngopi, ketemu secara informal maupun semi formal, saya rasa itu semua masih sangat mungkin dilakukan terkait dengan komposisi dukungan maupun paslon di dalam Pilgub DKI Jakarta besok. Kenapa? Karena ya sampai hari ini belum ada penutupan pendaftaran. Kita melihat misalnya dari pengalaman Pilpres pun nama-nama calon yang muncul pada saat bertanding berbeda sama sekali dengan yang dibahas beberapa bulan sebelumnya. Di Pilgub yang lalu pun juga sama. Di Pilpres misalnya nama-nama Ridwan Kamil, Erick Thohir, AHY, nama-nama tokoh yang muncul di awal ternyata sama sekali berbeda. Yang muncul justru Profesor Mahfud MD, kemudian Mas Gibran, dan satu lagi adalah Caimin. Artinya semuanya sangat mungkin berubah di injury time. Tetapi saya harus ingat betul bahwa di dalam pilkada itu ada banyak variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain. Unsur ketokohan yang pertama menjadi penting. Bagaimana tokoh tersebut sudah memiliki akar kesejarahan yang penting dan punya pengalaman di Jakarta. Selain itu dukungan partai politik yang juga meluas. Bagaimanapun kami tentu bicara dua hal. Selain how to win juga setelah menang nanti mau apa ini di Jakarta. Mau memimpinnya seperti apa. Dengan pengalaman panjang publik sekarang bisa berkaca. Oleh karena itu kami berhati-hati dan akan mempertanggungjawabkan pilihan politik kami. Oke, Pak Iqbal, kalau misalkan emang tadi Anda sebutkan yang pertama mengusung Anies adalah PKS. Tapi jika Anies ternyata memilih PDIP dan juga PKB untuk bersama di koalisi untuk di Jakarta, nanti PKS bagaimana? Apakah akan ke Kim? Ada komunikasi arah ke sana juga tidak, Pak Iqbal? Ya, saya kira kan kami berani mendeklarasikan karena sudah ada komunikasi ya, sudah ada approval termasuk dengan Bang Surya Paloh dan teman-teman Nasdem. Jadi kami optimis bahwa proposal yang kami ajukan disetujui, dan tentu saja kami sebagai partai politik justru yang menentukan mau berlayar atau tidaknya seseorang itu. Jadi bukan kita justru nurut seseorang, justru kita lah yang menentukan. Maka syarat bagi kami pilihannya dua, masuk PKS atau ambil calonnya wakil dari PKS, kan simpel ya. Dan sepertinya Mas Anies tidak memilih pilihan yang pertama. Kalau tidak memilih pertama, tentu saja pilihan kedua. Dan ini sudah kami komunikasikan. Makanya Mas Anies sudah merespon di media sosialnya ketika beliau lagi di Eropa bahwa beliau berterima kasih dan akan memfollow up proposal ini. Oke, Mas Burhan, kalau bayangannya dengan kondisi seperti saat ini, kira-kira akan terjadi berapa poros nih di Jakarta? Nah, kalau PKB dan PDIP tak bisa ambil Anies, kandidat yang kuat, yang potensial siapa menurut Anda, Mas Burhan? Ya, ada kemungkinan 3 poros kalau melihat konstelasi per hari ini ya. Poros pertama tentu poros koalisi Indonesia Maju. Poros kedua sejauh ini ya antara PKS dengan Nasdem. Dan yang ketiga masih terbuka kemungkinan Mas Aryo Seno berkoalisi dengan PKB. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi ini polarisasi 3 kubu dan kemungkinan akan masuk di putaran kedua karena RUU DKJ masih mensyaratkan 50% per satu buat calon yang bisa menang dalam satu putaran, dan itu sepertinya sulit kalau skenario 3 poros terjadi. Nah, pertanyaan penting yang mungkin perlu diajukan adalah apakah misalnya gitu ya, ketika Sohibul Iman dipatok sebagai harga mati, pertanyaannya apakah PKS membuka opsi untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju?
terutama dalam konteks Pilkada Jakarta. Dan kalau itu yang terjadi, itu memperberat langkah Anies Baswedan untuk menang. Karena bagaimanapun ada ada semacam irisan basis antara Mas Anies dengan basis PKS. Mungkin sebagian besar basis PKS sekarang preferensinya ke Anies Baswedan. Tetapi kalau misalnya PKS memutuskan mendukung Ridwan Kamil yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, sedikit banyak ya, ada basis PKS yang lari ke Ridwan Kamil, dan itu akan memecah ya, suara buat Anies Baswedan. Dan kalau itu terjadi, itu betul-betul bencana ya buat Anies Baswedan. Oke, Mas Burhan, jadi faktor yang bisa jadi pengaruh terhadap poros atau peta politik di Pilkada Jakarta nanti termasuk tadi tawaran untuk gabung Kim, atau juga termasuk soal kursi ketua DPRD DKI ini akan menjadi instrumen untuk negosiasi? Saya kira kalau mengikuti Undang-Undang MD3 itu sudah otomatis partai yang memenangkan pemilu legislatif akan mendapatkan jatah sebagai ketua, kecuali ada revisi terkait dengan Undang-Undang MD3, sesuatu yang mungkin saja terjadi kalau kita mengacu pada pengalaman 2014 ketika PDI Perjuangan unggul dalam Pileg 2014, dan koalisi Pak Prabowo saat itu yang kebetulan menguasai parlemen mengubah Undang-Undang MD3 sehingga Setia Novanto yang merupakan pemimpin Partai Golkar terpilih sebagai ketua parlemen. Nah, kemungkinan itu apakah bisa terjadi? Bisa saja. Apalagi meskipun PDI Perjuangan sekarang menang di 2024, itu mayoritas partai sekarang berada di koalisi pemerintah. Nah, artinya ya bisa saja itu menjadi bagian dari semacam negosiasi atau deal ya. Yang kedua yang mungkin yang bisa itu adalah ini kompensasi terutama di pilkada lain. Kan kita tahu ini ada ratusan pilkada dilakukan dalam satu waktu. Jadi kalau misalnya deal terkait dengan cawagup tidak bisa dibungkus untuk mengakomodasi semua elit partai karena kursi yang tersedia cuma satu, kan bisa saja misalnya PDI Perjuangan tidak mendapatkan posisi sebagai cawagup Anies, tetapi PKS mendukung calon yang diusung oleh PDI Perjuangan di tempat lain. Jadi saya kira partai itu akan punya banyak cara untuk mencari titik temu, dan salah satunya adalah barter dukungan, terutama dalam konteks pilkada yang dilakukan di banyak tempat. Oke, Mas Seno, kalau kita melihat dari barrier komunikasi untuk mengusung Anies ini salah satunya ke PKS yang paling tebal ya. Apakah sudah berkomunikasi PDIP dengan PKS soal ini? Atau kapan akan komunikasi, Mas Seno? Ya, kami terus melakukan komunikasi politik dengan semua pihak. Artinya hari ini kan semuanya masih belum ada kepastian secara hukum. Kenapa? Karena belum mendaftar secara resmi ke KPU. Artinya masih ada beribu kemungkinan atas apa yang akan terjadi di Pilkada DKI Jakarta nantinya. Kami semua berharap tentu akan kemudian menemukan titik temu yang baik. Tetapi apapun itu kami disiapkan dengan berbagai potensi opsi ataupun skenario. Kami tidak anti dengan skenario-skenario tertentu yang hari ini mungkin belum muncul. Apakah hari ini akan ada 2 poros atau 3 poros atau kembali ke skenario awal di mana kami meramu nama-nama yang sudah kami umumkan, semuanya itu masih sangat mungkin. Yang pasti jawaban kami adalah tetap sama, calon yang kami usung adalah calon yang akan dapat kami pertanggungjawabkan kepada publik dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat yang kami ukur berdasarkan elektabilitas. Prinsipnya tetap di situ, Mas Ibrahim. Oke. Kalau DPKS bagaimana? Sudah membuka komunikasi dengan PDIP, dengan PKB soal ini untuk mengusung Anies di Jakarta? Termasuk juga apakah bisa nanti terima untuk berbagai skenario yang muncul? Baik, Bal. Ya, saya kira pimpinan juga sudah berkomunikasi ya dengan teman-teman PKB, PDIP. Tentu saja ini menjadi salah satu kemampuan yang harus kami lakukan untuk bagaimana proposal ini bisa berjalan dengan baik. Jadi itu memang semuanya masih dinamis, tetapi kami memiliki syarat, ya, memiliki sebuah mimpi, harapan ya, agar kader kami kali ini bisa berlayar khususnya dengan Mas Anies Baswedan. Dan itu wajar saja, karena kami sebagai pemenang pemilu, kami sebagai partai politik yang sudah menguasai Jakarta sejak 2004 sudah pernah menang dan kali ini kami menang lagi. Itu selalu saja hal yang wajar. Kecuali kami kursinya sedikit,
nggak punya tokoh, pengen maju, itu nggak wajar. Tapi kami memiliki banyak stok kader. Apalagi yang kami munculkan ini seorang teknokrat. Bang Burhan tentu tahu tentang Pak Sohibul Iman. Orang yang sangat terjaga integritasnya, akademisi, teknokrat, lama di luar negeri, mantan AS juga, pengalaman sebagai presiden partai, pernah menjadi wakil ketua DPR RI, yang ini tentu saja bukan kaleng-kaleng. Oke, tapi kalau Mas Burhan membacanya bagaimana daya tawar dari PDIP, PKS, dan juga PKB nih di Jakarta ini seperti apa daya tawar masing-masing parpol ini dan siapa yang bisa paling diuntungkan tentunya nanti dengan mengusung Anies Baswedan nih, Mas Burhan? Ada dua daya tawar yang dimiliki oleh politisi siapapun politisi tersebut dan berasal dari partai politik manapun. Yang pertama adalah daya tawar dari sisi elektoral secara personal. Jadi siapapun calon kalau elektabilitasnya kompetitif, punya potensi untuk membawa kepada kemenangan, dia punya daya tawar. Meskipun politisi tersebut tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Orang seperti Anies kan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, tetapi punya posisi tawar. Nah, yang kedua adalah daya tawar dari sisi kekuatan kursi di parlemen. Nah, sekarang tinggal dihitung antara PDI Perjuangan dengan PKS, kursinya lebih banyak mana? Tentu di Jakarta lebih banyak PKS, gitu ya. Nah, pada titik tertentu baru kemudian dihitung apakah kalau PKS memasukkan nama kadernya sebagai cawagup Anies Baswedan, potensi menangnya lebih besar dibanding misalnya kalau Anies Baswedan berdampingan dengan calon wakil gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, di situ ada hitung-hitungan objektif dan rasionalitasnya. Karena dalam politik tidak serta-merta 1 tambah 1 sama dengan 2. Kan ada senyawa atau kimiawinya positif, ada yang negatif. Secara di atas kertas bisa saja calon dari PDI Perjuangan punya added value secara elektoral lebih besar ketimbang dari PKS. Karena dari sisi hitung-hitungan di atas kertas, Anies Baswedan kan kurang dukungan di wilayah basis PDI Perjuangan. Tetapi tidak serta-merta seperti itu. Kalau disurvei jangan-jangan kimiawinya negatif. Karena basis keduanya ini terlalu bertolak belakang. Ketika disandingkan justru malah seperti kutub sama-sama positif magnet saling menolak. Nah, ini kan semuanya teori nih. Nggak ada yang atau belum ada empiriknya. Perlu diuji. Nah, salah satu ujiannya adalah melalui survei opini publik yang kredibel. Terima kasih Mas Burhan untuk pandangannya. Pak Iqbal, Mas Eno, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kupas Petang sore hari ini. Terima kasih.